kolaborasi serta kerjasama kepala daerah sekitar ini adalah harga mati agar kemudian herd immunity itu bisa tercapai. Kalau kemudian tidak bersama-sama maka juga percuma karena arus mobilisasinya pengaruh juga termasuk juga dari segi pemulihan ekonomi. Kerja ini adalah kerja bareng-bareng untuk dinikmati bersama-sama. Sekarang diberikan untuk percepatan vaksinasi di Kota Sidoarjo, nanti kita ada sekitar 22 yang akan kita percepatan dilakukan di Sidoarjo untuk di dusun-dusun. Karena Surabaya tidak akan bisa berkembang tanpa ada Sidoarjo, Sidoarjo tidak bisa berkembang tanpa Gresik, dan juga sama Sidoarjo juga tidak bisa berkembang tanpa ada Surabaya. Sehingga ini satu kesatuan yang tidak utuh, yang tidak bisa dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sifana Firdaus dari kelas 2021B NIM 037. Dalam rangka percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi Surabaya Raya atau Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik untuk menuju level 1 sekaligus upaya pemulihan aktivitas ekonomi di ketiga daerah tersebut, dua kepala daerah Gus Mudlor selaku Bupati Sidoarjo dan Bapak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya melakukan kolaborasi dengan ditandai adanya kerjasama dengan pelepasan 22 unit mobil gerai vaksin milik Pemkot Surabaya dan Polrestabes Surabaya beserta dengan 300 tenaga kesehatan oleh kedua kepala daerah di Gor Delta Sidoarjo pada tanggal 21 September 2021 lalu. Mobil vaksin akan berkeliling di 18 kecamatan. Gus Mudlor menyampaikan bahwa pelayanan mobil vaksin di Sidoarjo targetnya akan terpenuhi hingga 70% warga yang mendapatkan vaksin dosis pertama dari 1,6 juta sasaran. Sementara itu, capaian vaksinasi di Kota Delta sudah mencapai 76% yang meliputi dari 48% dosis pertama dan 28% dosis kedua. Sedangkan, menurut target pemerintah pusat melalui Inmendagri nomor 42 tahun 2021, menetapkan indikator untuk menuju level 1 harus sudah mencakup 70% dosis pertama. Menurut Gus Mudlor, hal yang melatar belakangi belum tercapainya target vaksinasi dikarenakan mobilisasi daerah Surabaya Raya atau Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan kolaborasi antar kepala daerah agar herd immunity-nya segera tercapai. Sebenarnya terdapat alasan yang lebih urgensi dalam percepatan vaksinasi, yaitu menggerakkan kembali ekonomi masyarakat yang sempat terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Eri Cahyadi juga menyampaikan kalau vaksinasi di kota sudah mencapai 100% karena adanya mobil vaksin yang membantu dalam percepatan vaksinasi, karena dalam satu hari, mobil bisa melayani hingga 500 orang. Dalam satu mobil terdapat petugas screening dan vaksinasi. Jika dalam satu mobil bisa melakukan vaksinasi dari 500 hingga 700 orang, maka kalau 22 mobil dalam sehari dapat melakukan vaksinasi hingga ribuan orang. Tentu saja hal ini dapat membantu mempercepat pemenuhan target vaksinasi di Surabaya Raya. Dalam video tersebut tentu tidak ada yang salah mengenai seorang pemimpin melakukan kolaborasi atau kerjasama untuk menyelesaikan suatu permasalahan sosial. Namun, dalam lingkup politik, hal ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan. Apa sebenarnya tujuan politik dari diadakannya kolaborasi antara Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya? Karena memang kedua belah pihak sama-sama berperan sebagai pejabat publik, yang mana mereka sama-sama memiliki kewenangan dan kuasa. Kegiatan kolaborasi ini tentu juga memberikan citra yang baik bagi kedua belah pihak, dan dalam prosesnya, legitimasi juga tidak dapat terhindarkan. Lalu, sebenarnya apa itu kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi, dan apa hubungan dari ketiga ini?
Kekuasaan atau power adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu ataupun kelompok untuk bertindak seperti apa yang diperintahkan atau anjurkan. Pelaku yang menjalankan kekuasaan dapat berupa seseorang atau individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah. Kekuasaan sedikitnya melibatkan dua pihak dan dapat lebih dari itu. Kekuasaan sangat berkaitan erat dengan beberapa konsep, diantaranya pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, force, dan kewenangan. Terdapat 3 unsur hubungan kekuasaan, yaitu tujuan, cara penggunaan sumber-sumber pengaruh, dan hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh. Kekuasaan dapat bersumber dari kedudukan, kekayaan, maupun kepercayaan. Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan pada keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimate power, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan, menurut Ramlan Subakti pada tahun 2010. Sedangkan legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Hanya anggota masyarakat saja yang dapat memberikan legitimasi pada kewenangan pemimpin yang memerintah. Legitimasi sangat penting bagi seseorang yang terjun pada dunia politik dan sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan menyangkut sebuah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan nilai diri dalam diri seseorang. Dalam hal ini, posisi pemimpin sebagai seseorang yang berkuasa membutuhkan pendekatan dan interaksi dua arah dengan masyarakat agar dapat berperan dalam mengatur dan menguasai masyarakat. Melalui legitimasi, kepercayaan masyarakat dibentuk dan menilai seberapa baik kepemimpinan yang akan mereka pilih. Oleh karena itu, legitimasi menjadi salah satu hal yang memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan suatu pemimpin. Apalagi jika sebuah negara yang berideologi demokrasi, di mana semua kewenangan berbalik pada rakyat. Sehingga legitimasi dapat menciptakan sebuah kestabilan politik yang baik. Apabila dalam praktiknya legitimasi berjalan dengan baik, maka akan menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik antara rakyat dan pemerintah. Dalam kolaborasi ini tentu tidak sedikit masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya, karena mereka telah menjalankan suatu misi dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Jika dalam beberapa tahun ke depan atau masa jabatan beliau berakhir, kemungkinan mereka dalam mencalonkan diri dan kembali terpilih sangatlah memungkinkan, karena mereka mendapatkan legitimasi yang baik di mata masyarakat. Karena pada dasarnya, legitimasi dapat memberikan lonjakan bagi siapapun yang terjun di ranah politik, apalagi seseorang tersebut memiliki kewenangan dan kekuasaan. Maka akan sangat mudah baginya dalam mempengaruhi masyarakat. Kewenangan, kekuasaan, dan legitimasi sangat berkaitan. Ketiga hal ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan seseorang di dunia politik. Dalam berita layanan vaksinasi di Surabaya Raya, kewenangan dari Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat untuk mengikuti layanan vaksinasi. Masyarakat tanpa sadar menganggap bahwa layanan vaksinasi sebuah hal yang wajib untuk diikuti, dan apabila tidak mengikutinya akan ada sebuah sanksi. Hal ini tentu tidak hanya berlaku untuk kasus ini saja, tetapi juga pada kasus lainnya. Memang, jika kita menilai bahwa vaksinasi merupakan hal yang sangat penting, namun jika vaksinasi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan, maka kemungkinan berjalannya proses vaksinasi tidak mendapatkan respon yang baik di mata masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.